Malam bang, malam-malam. Oke, kita bahas-bahas market dulu ya. Walaupun hari ini market rada merah. Sebenarnya merah ini kita mau lihat sebagai bagus apa jelek tergantung. Nah, tapi kalau so far ya, untuk saham-saham yang kita ngeliat secara goals, fundamental atau story-nya masih bagus, malah ini jadi chance loh untuk masuk. Nah, nomor satu kita mau lihat dulu IHSG-nya sebenarnya kenapa kok turun. Nah, overall kalau teman-teman lihat ya IHSG itu kan dari bulan Juni itu dari bottom sampai sekarang ya, apalagi sejak bulan Juli awal sampai sekarang, kemarin peaknya di berapa 29 Juli ya teman-teman ya, itu tetap naik ke atas. Nah, waktu naik ke atas tuh ya teman-teman, kalau perhatiin kita punya yang trim daily itu kita ada sempat mention sih untuk IHSG ini lumayan tinggi, ada charge dia untuk pullback dulu. Nah, kebetulan kalau kita lihat kemarin ya, kenaikan dari IHSG ini kan lumayan memang dia masih naik secara teknikal, tapi kalau dilihat di area-area waktu naik itu udah mulai nyangkut ya, udah mulai kayak nggak lebih kencang. Nah, ini sebenarnya pertanda kalau IHSG akan ada pullback. Nah, pertanyaannya adalah pullbacknya seberapa jauh dan sampai berapa lama. Nah, kalau ini teman-teman bisa lihat nih, kita punya spill the market ya dari Nathan, itu sebenarnya arah IHSG kemana. Nah, mungkin apakah nanti waktu di 17 Agustusan Indonesia Merdeka itu nanti IHSG kita bakal naik. Nah, oke, anyway, teman-teman bisa lihat ya, mungkin kalau hari Senin ini kita lebih fokus ke teknikal ya. Kita lihat kira-kira prospek emiten mana yang hari ini pada turun ya, terutama yang Konglo lah. Terus semuanya, kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu itu Trimega itu ada keluarin Trimega Konglo untuk ini ya, tracking ya. Nah, ini mungkin jadi kita bisa ngelihat nih mana nih waktu market lagi turun, waktu market lagi merah gini yang masih layak dibeli. Nah, sebenarnya kenapa sih hari ini kok Konglo Stock pada merah ya? Sementara kalau dilihat dari regionalnya ini sebenarnya nggak merah juga ya. Sebentar kalau kita lihat ya, malah mayoritas bursa Asia itu hari ini ditutup menguat ya. Nah, terus juga teman-teman harus ingat di bulan-bulan ini sebenarnya musim earning ya. Makanya kalau teman-teman lihat ya, ada banyak posting kita tentang earning itu pada keluar tuh ya, banyak emiten. Nah, ini mungkin akan terus ya, minimal kalau kita lihat di awal harusnya banking yang keluar dulu. Nah, kira-kira di sisa bulan Agustus ini gimana? Mumpung masih awal bulan. Nah, teman-teman kalau lihat itu kita ada riset juga. Biasanya di bulan Agustus nih ya, IHSG selama bulan Agustus selama 3-5 tahun terakhir itu selalu ditutup positif teman-teman. Nah, ini apakah akan terulang? Ya, kita balik lagi lihat dari sisi teknikalnya dulu nih. Oke, saya izin balik dulu kameranya. Nanti kita sambil discuss untuk emiten-emiten apa aja yang kita bisa lihat selama awal minggu ini. Oke, nah kita udah pada lihat IHSG nih ya. Nah, teman-teman kalau lihat ya, yang tadi kita bicarakan di awal tuh IHSG itu sebenarnya sejak bulan Juli ini naik ya, sempat naik sampai sini. Waktu udah naik ini dia break resistennya, terus sebenarnya juga dia nggak begitu kuat untuk naik karena dia cuma break sedikit terus dia udah pullback. Nah, yang harus dilihat adalah secara overall ya, memang IHSG ini masih dalam fase uptrend. Memang ada chance dia pullback. Nah, pullbacknya ini reasonnya bisa aja macam-macam. Nah, tinggal berapa jauh. Nah, kita ngelihat area pullback yang mungkin akan bisa kejadian. Ya, nomor satu paling gampang closing semua gap-gap ini. Nah, gapnya IHSG kan so far kan banyak nih waktu kemarin naik ke atas. Nah, untuk gap-gap ini hari ini udah ditutup satu nih, yang kemarin paling dekat ya. Terus ada 1 gap, 2 gap, 3, 4, 5, 6. Nah, kita fokus ke yang gede-gede dulu nih. Kalau yang gede-gede minimal kalau kita lihat nih ya, area-area sini ya bisa aja dia ke sana. Itu kita ngomong pahit-pahitnya ya. Nah, tinggal apa nih yang menjadi berita negatifnya, atau semuanya ada adjustment apa nih yang membuat IHSG itu jadi nggak begitu bagus. Nah, salah satunya mungkin yang hari ini dilihat sama market atau pelaku pasar ya, lebih karena sentimen MSCI rebalancing. Nah, ini nih yang dilihat di MSCI rebalancing ini ada chance nih kalau semuanya si cuan yang selama ini digadang-gadang mungkin bisa masuk ke MSCI.
ini malah perspektifnya mungkin nggak bisa masuk MSCI. Nah, tapi sebenarnya ini bukan berita pertama kali nih teman-teman kalau kita bicara untuk drama MSCI, kita sebenarnya nggak begitu khawatir ya teman-temannya. Kita lebih ngelihat untuk goal long termnya masih menarik ya dari grupnya Prayogo. Termasuk malah ini kemarin nggak orang-orang pada nggak ngelihat grup-grupnya MTech Group lah, malah beberapa hari ini termasuk Bukalapanya juga naik ya, grupnya mereka, SMA-nya juga naik. Nah, yang menarik satu lagi yang ada di kita punya stock pick itu ini nih yang tidak disangka-sangka naiknya kenceng juga nih, film. Nah, itu juga ada di stock picknya kita. Hampir ditutup arah ya, kita ngelihat sebenarnya kalau masif movement seperti ini sebenarnya good ideal pas waktu dia pullback misalnya teman-teman bisa coba entry kalau belum punya. Nah, tapi ada banyak stock pick juga yang teman-teman bisa lihat di tempat kita dari aplikasi kita. Nah, anyway, bicara soal grup-grup Konglo ya, kita ngomong kayak tadi bicara di awal ke cuan ya. Nah, cuan, terus ada juga kita mau bicara soal IPO yang kemarin ya. So far dari IPO besar yang favoritnya retail ini CDIA juga masih ditutup naik ya teman-teman ya. Dan koin salah satunya keluar dari FCA dan ditutup arah. CDIA sendiri sebenarnya masih FCA tapi masih bisa ditutup arah. Jadi kalau dilihat ya orang-orang masih optimis ya, walaupun pas lagi merah-merah kayak ini malah sebenarnya jadi momentum buy. Nah, tinggal yang mana yang bisa di buy untuk dapat risk yang lebih kecil. Nah apalagi nih hari ini dari stock pick kita itu ada Dewa yang hit entry, ada Toba, terus ada Wifi juga ya. Nah teman-teman kalau ngelihat dari grup-grupnya, sebentar kita lihat dulu Toba. Nah, dari Toba ini sebenarnya hit entry di area yang kita mau 11.10 sampai 11.65. Terus juga ada Wifi. Nah, ini Wifi juga stok yang ini jarang banget kita kalau stok seperti ini ya, tapi hit entry area kita di area 2480 sampai 2690. Nah, so far dari technical juga kita ngelihat dia structure marketnya juga cukup support untuk naik ke atas. Overall dia juga cukup rapi ya, dan teman-teman bisa ngeliat ya volumenya juga masih ada waktu di sini. Apalagi mungkin satu lagi Dewa tadi udah, Toba. Oh Toba. Tadi Toba udah nggak ya? Toba. Nah tadi Toba udah juga berarti. Nah, kalau teman-teman lihat ya, hari ini sebenarnya kita ada 3 emiten baru yang kita masukin, udah hit entry. Nah, tinggal kita maintain aja. Nah, terus kira-kira emiten apa lagi yang harus kita lihat? Tunggu sebentar ya. Oke, kalau kita bicara soal brand gimana? Sama nih kalau semuanya kita ngomong brand ini kan lebih ke sentimennya Konglo Stock ini masuk ke MSCI ya. Nah, gimana nih kalau seumpamanya untuk brand mau average down? Nah, menurut saya kalau brand ya mungkin teman-teman bisa nyoba di area 6675 something ya kalau mau masuk entry points ya. Terus juga kita lihat ada gap area juga besar di sini. Ada kemungkinan dia pullback dan sebenarnya structure marketnya even pullback pun sebenarnya masih rapi. Nah, tinggal higher low structure selama dia jaga ya harusnya masih on track ya. Kita masih ngelihat kita masih cukup optimis sih kalau untuk di sini. Terus ada juga Era. Nah, Era ini sebenarnya kalau dilihat dari resultnya sebenarnya not bad nih. Tapi kok structure marketnya malah dia turun ke bawah ya. Nah, tinggal turun ke bawah penurunannya dia berhenti sampai sini ataukah nanti dia akan rebound. Kita masih ngelihat chance untuk rebound. Tapi kalau semuanya untuk Era nih ya, view kita lebih even dia rebound pun kita mungkin akan cari exit point atau sebenarnya kita akan batasin kita punya risk ya. BRMS sebenarnya kita juga masih ngelihat overall structure market nggak ada yang berubah, movementnya juga masih ranging dan harusnya area-area sekarang malah teman-teman kalau mau average masih oke ya. Sama nih kalau kayak Dewa tadi kita masuk terus dia di 216 sampai 206 ya naik ya kurang 3%-an ya. Nah ini mungkin ya buat teman-teman yang sempat ikut masuk ya.
L-shape dari CPO so far kita juga masih suka, tapi mungkin kalau pilihan CPO kita bukan di L-shape ya hal satunya. Kalau sekarang L-shape ya ini ada gap area juga, structure market juga masih rapi ya. Kalau semuanya mau coba ya masih oke aja ya, tinggal yang harus dilihat dari CPO sebenarnya udah pada tinggi ya. Even DSNG juga terlalu tinggi, TAPG juga tinggi, malah DSNG itu udah hit entry area dari target research kita. BBRI overall kalau dari BBRI kita juga ngeliat momennya ranging ya, belum ada reversal turning yang cukup bagus, kita masih wait and see juga. Kalau untuk ini Nine, nah ini sebenarnya nih Nine sebenarnya agak susah ya kita lihat ya, karena dia udah naik ini sama seperti kita kalau mau analisa CNKO udah pada naik terus. Nah ini sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah bisa naik sampai kapan. Nah kalau untuk bisa naik sampai kapan mungkin bisa dihitung ya, tapi kalau untuk entry menurut saya enggak sih. Cuan juga ada tuh di stock pick kita, sebenarnya udah hit entry juga, hit entry kedua kita. Nah kita masih ngelihat ada chance sebenarnya dari cuan ini masih pullback lumayan dalam ya, apalagi kalau misalnya nanti di hari Jumat rebalancing ternyata grup-grupnya ini nggak ada yang masuk ke MSCI. Yang sebenarnya kalau nggak masuk MSCI juga kita udah pada expected ya, harusnya kita nggak perlu terlalu besar juga. So far kalau kita ngelihatnya lebih panjang aja kalau di cuan. Terus apa lagi? UNTR. Nah ini nih pertanyaannya begini nih, UNTR lah, ITMG lah, sebenarnya juga banyak yang masuk ke kita ya. Cuman overall kalau kita lihat dari UNTR ini kan range-nya gede. Masalahnya kalau di UNTR ini ya, even range-nya besar 33% gini ya teman-teman, tapi takes time lumayan panjang kalau sebenarnya kita mau achieve 33% di UNTR ya. Apalagi big caps gini gak lebih cepat jalannya. Nah kalau kita pribadi UNTR kemarin kita sempat ngelihat ya dari technical di 22.000 itu mau entry point sampai 20.800 something. Nah untuk harga sekarang udah di tengah-tengah, menurut saya udah lebih risky sih. NCKL so far kalau NCKL udah naik tinggi juga, mungkin cari aja yang belum tinggi, yang belum naik. Nah itu mungkin cari yang lagged ya, mungkin teman-teman bisa cari alternatif lain. MAPI juga mungkin masih kita masukin watchlist ya teman-teman ya. MAPI lah, mungkin MIDI atau semuanya Alfamart ya. Mungkin kalau semuanya kayak yang retail gini kita masih ngelihat MIDI mungkin masih oke, tapi memang turnovernya nggak seberapa gede juga. Terus big banks ya nggak jauh dari BMRI, BBRI, mungkin Mandiri ya. Nah anyway kemarin kita sempat sih punya bank Mandiri, terus kemarin kita coba cut loss ya, since dia juga momennya nggak gitu besar. Kalau sebenarnya kita cut loss di bank sampai 20%, 30% mungkin kebesaran ya. Nah in this case kan kita cuma cut loss kurang lebih sekitar 7% something ya. Kita coba switch ke barang lain, hopefully bisa perform. Tapi so far kalau dari Bank Mandiri kita masih belum melihat ada reversal point yang menarik ya. Even termasuk BBCA juga masih belum ya. Terus ini sebenarnya kalau kita bahas yang sebelum-sebelumnya pertemuan sama Fahrul, ini sebenarnya kita masih nggak ngelihat dari policy yang ada sekarang itu lebih menguntungkan ke banks ya. Mungkin salah satu yang kita harapkan yang jadi angin segar buat big banks ini kan lebih ke apakah nanti bank-bank ini akan ada rate cut misalnya. MPMX, nah ini barang lama nih, kalau begini-begini ranging agak bosan ya, terus juga dia slow juga. Nah biasanya saya nggak masuk juga di sini ya. Inet, nah Inet ini sebenarnya udah hit target kita sih, saya harusnya taking profit malah ya gitu ya. Bumi juga pergerakannya ranging, malah saya beberapa porsi Bumi saya ada switch ke barang lain sih ya. So far sih kita masih ngelihat chance ranging masih ada. Telkom, jadi sebenarnya kalau kita lebih ngelihat sebenarnya aksi profit taking wajar sih teman-teman ya kalau hari ini ya, karena marketnya udah pada jalan kencang, terus ISG pullback ya, untuk butuh pijakan lebih tinggi ya istirahat dulu lah, atau sebenarnya cari nafas dulu lah ya, kayak orang lari itu. Nah kalau Telkom kita ngelihat Telkom ini lumayan sih, kalau by technical dia reversal but lebih slow aja sih kalau untuk Telkom.
Raja. Oke. Oke, sebentar ya. Raja hari ini juga minus kurang lebih 4,86%. Sama nih kayak Ratmenya ya. Mereka dua-duaan sama nih. Rata-rata kalau yang grup-grupnya Prayogo ya, kayak Petro ya, minus 7%, Brandnya 7%, cuannya juga 7%. Terus kalau yang dikaitkan kemarin SSI-nya ada Prayogo sama Jarum itu 4%, TPI juga 4%. Tapi overall kita masih ngelihat pullbacknya juga masih sehat sih teman-teman ya. Kalau untuk grup-grupnya Prayogo ini. Terus apalagi ya, kayak TPIA juga masih oke. Mungkin agak boring aja movementnya ya. Terus nah ini kita kalau ngeliat TPIA gerakannya lebih ke ranging ya. Terus kalau tadi rajanya nggak loading ya. Raja so far sih kita ngelihat chance dia buat new low juga belum ada. Dia masih respect dan support resistance terakhir, jadi harusnya masih oke. Harum masih improvementnya juga masih ranging ya. Menurut saya kalau beli sekarang sih lumayan tinggi, cari aja di bawah mungkin sekitar 800 something, 805 ya maksudnya ya, 805 810. Pani besok bagaimana? Oke, jawaban bagaimana ini jawabannya harusnya gimana? Oke, basically kalau Pani ini kan kita masih ngelihat apakah nanti si emiten ini akan ada corporation. So far kan belum ada statement resmi dari emitennya. Kemarin juga mereka sempat deny kalau akan ada hasil korporasi ya. Jadi mungkin kita tunggu aja update-nya. Cuan tidak masuk MSCI. Asri properti ya. Asri, oke, ini boleh dilihat sih ya harusnya. Ini udah lama nih nggak saya lihat nih. Kalau Asri mungkin, oke, sebenarnya Asri yang harus dilihat adalah berapa dan turnover hariannya dia. Oke. Ups, bentar. Asri. Nah, bentar ya, aslinya. Ini kalau kita lihat ya, aslinya memang market cap-nya memang sekitar 3,4 deh. Turnover-nya 35 miliar. Lumayan lah, lumayan besar ya. Nah, tinggal 35. Let's say kita mau masuk 5%, 10% ya. Kita sekitar 350 ini ya. Ya harusnya juga masih oke ya, teman-teman ya kalau untuk Asri. Mary. Ini sih saya enggak sih, nih barusan IPO agak susah lihatnya ya. CBDK, oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomong CBDK sama Pani kita ada keluaran report juga. Nah teman-teman mungkin bisa lihat di kita punya apps ya, itu ada sih reportnya, teman-teman bisa baca. So far kalau kita ngelihatnya dari CBDK ini memang masih under value juga. Terus kita masih ngelihat sebenarnya orang-orang dulu kan beli CBDK karena ngelihat Paninya udah mahal dan harapannya sebenarnya CBDK itu bisa nyusul Paninya. Nah lebih ke situ sih, dan view-nya harusnya masih sama. Kita masih ngelihat ada potensial reversal, tapi tergantung apakah nanti corporate action-nya akan ada kejelasan. So far ya kita masih nunggu itu. Adro. Nah Adro ini kan kemarin ada spin off tuh, harapannya dia akan lebih fokus ke green energy. Nah so far kita masih nunggu juga nanti green energy yang seperti apa. ASI juga udah lumayan ya naiknya ya. Nah kalau untuk Astra gini, nah saya mungkin akan cari taking profit ya, apalagi terus gini naiknya susah, nanti turunnya juga. Sebenarnya kalau barang-barang gini ya, naiknya memang nggak gitu banyak, tapi turunnya juga nggak gitu banyak, lebih stable aja. Nah mungkin orang-orang kayak atau fund itu yang mau parkir untuk proksinya yang otomotif ya, salah satunya paling besar ya di Astra ini. SSIA, nah tadi udah 4% ya minusnya ya kurang lebih ya hari ini. Nah good lah kalau pas lagi pullback. Nah kita masih mau ngeliat ya teman-teman ya, secondary reaction seperti apa. Kita masih wait and see dulu untuk masuk ke sini. TOWR.
Sebenarnya kalau yang model kayak tawar-tawaran gini ya, yang menjadi angin segar buat mereka ini nanti kalau misalnya ada red card ya, nah itu sebenarnya mereka punya keuangan harusnya jauh lebih bagus ya. Saya lupa berapa angkanya, tapi setiap penurunan berapa bips dari suku bunga itu berpengaruh ke mereka punya revenue berapa persen. Saya lupa angkanya nanti, tapi teman-teman coba cari tahu ya sambil ngecek ya. Harusnya penurunan suku bunga ini yang jadi katalis positif buat mereka. WiFi tadi udah dibahas di depan. Terus kalau untuk Sido juga masih wait-and-see juga. Bevin ini relatif juga orang-orang pada lagi nggak flow ke sana. Ini masih kita nggak berani rekomendasi juga. Pergerakannya juga masih di sini agak boring ya kalau untuk Bevin ya. Asus juga rada boring. SMDR mungkin kayak Samudra ini ya, lebih ke shipping company. Nah ini mungkin boleh nih kalau mau lihat ya. Tapi udah tinggi juga nih ya. Harusnya dekat-dekat resisten major gini, harusnya teman-teman boleh mulai taking profit. Kalau untuk MTech ini kan tadi seperti kita bicara di awal ya, so far dari grupnya dia naik ya 5,6%. Nah terus dilihat dari media-media lain. Oke, kalau dilihat malah filmnya sendiri 23% something ya teman-teman ya. Harusnya ya mungkin karena pas lagi sentimennya ke sana atau semuanya pada ngekor ya. Yang media-media ini satu naik semua nih. Kecuali RAM cuma 0,76% ya. CNMA, Sirema cuma 3,7% minusnya ya. Lebih ke situ ya. Hill. Nah ini sih nggak dulu deh kalau ini ya. Nah pertanyaan adalah sekarang barang-barang apa lagi yang mungkin contoh kayak big caps. Nah ini salah satu yang menurut saya INKP udah naik nih kurang lebih 23% ya, atau 20%an lah. Nah sekarang tugas kita cari apa ini barang-barang yang masih belum jalan ya. So far kita masih belum ada perubahan dari stock universe kita. Kita masih fokus ke Konglo stock juga. Terus mungkin yang menurut saya boleh dilihat ya, ini ADMR juga masih oke ya. Terus kita lihat tadi MBMA udah ada yang tanya juga. Nah kita ngelihat mungkin di 474 kalau mau entry points. Mungkin ESA juga bergeraknya masih ranging. Menurut saya kalau pas dia ke bawah mungkin chance untuk masuk. Lainnya belum ada juga ya. Harum mungkin ya kalau kita mau lihat pergerakannya agak ranging. Nah teman-teman mungkin kalau coba masuk di Harum masih boleh juga. Yang masih di bawah sebenarnya di mana nih? Kalau kita mau ngeliat atas mungkin yang sekarang udah tinggi bisa lebih tinggi lagi. Nah mungkin harus lebih jelas di Divine yang di bawah. Nah ini si PTPS. Wah ini sih sebenarnya not bad ya kalau semuanya kita lihat ya secara teknikal ya. PTPS Pulau Subur ya. Tapi teman-teman ya turnovernya cuma 3 bio nih. Nah 3 bio mungkin orang-orang yang pada gede-gede gini ya bisa ngambil habisin satu papan kan jadi nggak gitu liquid ya sebenarnya ya. Not bad sebenarnya ya. Timan-timan malah sebenarnya saya cari exit tuh ya. PGO juga kita punya stock universe ya. Kita juga masih suka dengan PGO. Pas lagi pullback ini sebenarnya good chance untuk masuk lagi ya. Kita masih ngeliat mungkin aksi korporasinya yang sebenarnya lebih kita harapkan ya. Masih berharap AAD terbang tanpa batas. Oke, good. Memang keyakinan kadang perlu ya kalau di market ya. Oke, Raja. Tadi Raja udah bahas tuh ya. So far kalau kita lihat ada banyak emiten yang ya jalannya memang agak pelan. Terus pas lagi market seperti ini juga pilihan stoknya juga banyak. Nah buka nih ya. Tadi kita ngomong dari grup-grupnya burung ini ya. Nah ini juga pada jalan ya. Mungkin
yang kita barusan hit entry hari ini WiFi ya, kita masih ngelihat WiFi ini 2400 sampai 2690 mungkin untuk entry point. Nah itu mungkin salah satunya kalau kita mau ngomong dari bawah, masih di bawah. Nah ini boleh teman-teman lihat BRPT ya, oke lah BRPT sebenarnya kalau teman-teman mau coba untuk entry ya, kita akan cari entry di harga berapa nih, 2370 something ya, mungkin area-area sana kita mungkin coba mau masuk, bukan masuk, kita udah punya sih, tapi mungkin kalau mau average up grup panen ya, wah ini sih masih belum ya, tapi ya chance rebound ada sih, untuk sekarang masih tunggu aja. Pani pack, oke, siap. Pani sih kita tadi udah bisa di depan ya. Nah, kalau untuk Pani lebih ke apakah nanti akan ada corporate action yang buat dia jadi menarik ya. Biasanya kalau Pani ini kan lumayan kental sama aksi korporasi ya. Tapi kalau sekarang kita masih nunggu karena terakhir kali untuk Pani ini kan lebih ke dia di mana. Tapi mungkin ada beberapa katalis ya yang harus dilihat kalau dari Pani ya. Salah satunya itu adalah ya akses dari dia punya tol ya. Nah kayaknya yang tol ini lebih kayak sebelumnya teman-teman kan kalau ke peak itu harus ke peak 1 dulu barusan ke peak 2. Nah in this case mungkin dengan ada tol ini kan jadi lebih mudah akses orang ke sana tuh. Nah tinggal kapan ini bakal bisa beroperasi. Nah ini yang sama-sama kita nunggu sih. So far kalau dari Pani ya lebih ke sana. Coba saya lihat ya Pani. Nah itu ada juga sih teman-teman ya di research reportnya kita. Nah teman-teman boleh baca juga termasuk untuk CBDK-nya. Oke, coba lihat ya. Potensi berlaba. Nah, ya, sebenarnya yang salah satu yang menjadi katalis Pani ini ya lebih ke chance untuk penurunan suku bunga ya ke 5%. Terus juga secara valuasi itu juga kita masih ngelihat ya hitungannya si Karel ya itu lebih masih ke 25.000-an something ya. Tapi adjustmentnya apa? Nah kalau dilihat ya TP yang kita hitung itu masih mencerminkan 59% atas RNAV dari full year 26 tahun 2026 punya forecast. Nah itu mungkin lebih ke sana ya. SMRA, CTRA. SMRA ya masih ranging ini mungkin boleh lah kalau di 400-408 kalau mau coba spek ya. Terus kalau untuk Asus kita masih mau nunggu reversal point which is sekarang juga belum ada. Jadi kalau teman-teman belum punya ya tunggu aja sih, nggak perlu buru-buru. Lebih baik kita confirm waktu dia ada reversal. CTRA, nah ini juga masih kita masih nunggu mungkin ada chance ke bawah. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih teman-teman ya. So far sih kalau hari Senin memang agak slow marketnya ya, apalagi hari Senin ini juga market US juga barusan buka. Nah kita expect biasanya sekitar tengah-tengah minggu dari Rabu Kamis itu marketnya mulai rame ya. Kalau pack tadi dan juga overall juga kita masih ngelihat pack secara technical juga belum ada perubahan structure, harusnya juga masih boleh ya kalau kita optimis ya, apalagi yang right issue-nya yang kita tunggu kejelasannya nih, apakah nanti right issue-nya bertahap mau masukin aset apa. Nah ini yang sebenarnya kita masih mau lihat ya, tapi kalau teman-teman lihat ya dari movementnya juga masih cukup sehat ya, masih bisa maintain di atas ya let's say moving average. Harusnya teman-teman kita masih bisa assume kalau untuk corporation masih inline lah. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman untuk update hari ini. Untuk update berikutnya teman-teman jangan lupa pantau terus, kita punya konten tiap hari di Terima Ideas ya, dari apps kita bisa diakses. Sama ketemu lagi next week. Oke, see you and good luck buat trading besok. Bye bye.